Nah, untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW punya cara pengamalan yang khusus. Yang khusus artinya apa? Dengan rasa, dengan ilmu. Maka dikatakan di sini tadi, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka keburukan yang dia dapat itu karena ibadahnya lebih banyak daripada manfaat yang dia dapatkan. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, harus pakai ilmu. Udah pakai ilmu, ilmunya harus pakai rasa. Contoh ilmu yang nggak punya rasa, boleh saya kasih contoh. Ini saya nggak tahu ya ngomongnya sampai berapa lama, ya sampai habisnya baterai handphone saya mungkin ya, insya Allah barokah yang penting, amin. Habib, kenapa tadi kok contohnya yang dipakai akad nikah ya? Karena saya besok hadir ke Banjarbaru ini undangan akad nikah. Ya, ada yang mau akad nikah di Banjarbaru. Masya Allah, langsung keluar kopi ya. Ini kelihatannya sesuai petunjuk tadi. Jazakumullah khair. Wah, kena kopi jadi gagal fokus ini. Ya gagal fokus. Karena saya dari mulai siang tadi belum minum kopi. Ketemunya tadi di mall, ketemunya teh. Terus tadi sebelum sampai mall ketemunya hot coklat. Mau minum kopi itu nunggu, subhanallah, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis. Kopinya dipandang dulu. Contoh pengamalan ilmu tapi nggak pakai rasa, boleh. Mengabarkan anak sakit kepada suami, betul atau salah? Betul kan ya? Betul. Tapi suaminya baru pulang dari kantor capek-capeknya, baru masuk rumah, anakmu sakit mau mati. Saya mau nanya, ini betul atau ngawur itu? Ngawur. Ini namanya ilmu yang nggak pakai rasa. Beda kalau ilmunya pakai rasa, nunggu waktunya pas atau tidak, itu namanya pakai rasa. Contoh lagi, contoh yang pernah diberikan Habib Anis ke saya waktu saya dulu belajar bersama beliau rahimahullah. Ada orang ini punya ilmu tapi nggak punya rasa. Contohnya adalah orang yang dia buka baju di masjid, auratnya tertutup. Bukan auratnya nggak tertutup, auratnya kan dari pusar sampai lutut, auratnya tertutup, sarungnya dinaikkan, kulitnya kelihatan, buka baju, nggak ada yang salah, wong saya nggak buka aurat. Kemudian dia angkat lengan kirinya diangkat, dengan tangan kanannya dia cabutin bulu ketiak di tengah masjid. Ditegur sama Habib Idrus, ya, ditegur sama beliau. Kamu kenapa kok pamer ketiak di masjid? Dijawab, Habib nggak pernah belajar sunnah ya. Habib nggak pernah belajar sunnah ya. Dijawab, nggak pernah belajar sunnah bagaimana? Nggak pernah belajar sunnah bagaimana? Nggak tahu kalau sunnah Nabi itu bulu ketiak suruh nyabut. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW, bulu ketiak itu jangan dikerok tapi dicabut. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini namanya orang mengamalkan ilmu tapi nggak pakai rasa. Nggak pernah Nabi Muhammad SAW cabut bulu ketiak pamer sama orang, nggak pernah. Terus gimana? Ya jangan kamu pamerkan depan orang, di rumahmu, di kamarmu nggak ada orang tahu, angkat lenganmu cabut no. Nah, itu namanya ilmu pakai rasa. Kalau di muka umum begitu namanya ilmu yang nggak pakai rasa. Contoh lagi, zaman now ini, contoh kasus zaman now. Coba carikan, ada enggak fotonya Habib Umar bin Hafid Matta'anallahu bituli hayatih lagi asyik meluk istrinya, ada enggak? Nggak mungkin ketemu. Ada enggak fotonya Habib rahimahullah Salim Asyadari radhiyallahu anhu lagi asyik jalan merangkul istrinya, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau sekarang kita lihat banyak enggak ini orang yang pasang profile picture sama istrinya lagi pelukan,
Banyak enggak? Banyak ya. Pertanyaan saya, boleh enggak meluk istrinya? Boleh. Bahkan bagus. Bahkan untuk menyenangkan istri. Betul ya? Tapi istrimu bukan untuk dipamerkan kepada publik. Kemesraanmu bukan untuk dipertontonkan pada publik. Itu namanya rasa. Ya, ilmu pakai rasa. Bukan kemudian ini istri saya peluk pamerkan, apalagi dikecup keningnya dipamerkan, di profile picture dibagi sejagat raya. Kemudian mengatakan inilah cinta ala Nabi. Ngawur kamu. Itu ngawur. Artinya ilmu tapi nggak punya rasa. Kemesraan bukan untuk dipamerkan pada publik. Makanya nggak kita lihat salaf alawiyin, para habaib, orang-orang yang alim wadzaik, yang punya cita rasa, mempamerkan kemesraan bersama istrinya di muka umum. Dipamerkan ya sama anak cucunya di rumah gitu kan ya, nggak ada orang tahu. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling romantis, yang paling romantis. Tapi nggak pernah menunjukkan keromantisannya di muka umum. Misal, sahabat tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lomba lari dengan Sayyidatuna Aisyah dari mana? Apa lihat? Enggak. Taunya dari ceritanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam perjalanan bersama sahabat, Rasulullah merintahkan sahabat jalan duluan. Kalian jalan duluan. Ketika udah gak kelihatan, Rasul ngomong sama Sayyidatuna Aisyah untuk menghibur istrinya, yuk lomba lari yuk. Lomba lari. Nah, ini yang gak pernah belajar bener, gak punya rasa, praktek di mall lomba lari sama istrinya. Kacau ini. Kacau. Bukan tempatnya gitu. Ini namanya dzauq, cita rasa. Nabi Muhammad SAW gendong istrinya Sayyidatuna Aisyah, digendong sama Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan digendong di tengah masjid, bukan digendong di mall ya, bukan digendong di khalayak ramai, bahkan di syuting, di share, enggak. Di mana digendong? Di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Kenapa digendong? Karena Sayyidatuna Aisyah pengen lihat para sahabat yang sedang latihan untuk menyambut tamu dengan tarian militer di dalam masjid. Karena tingginya kalah dengan tingginya sahabat, dari jendela rumah nggak kelihatan, maka sama Nabi Muhammad SAW digendong. Pengen lihat, pengen digendong, ditaruh di belakang punggungnya. Sayyidatuna Aisyah berbangga, ku tempelkan pipiku di pipi Nabi Muhammad SAW. Melihat dengan puas. Yang dapat cerita begini, istri ngomong, kamu seumur hidup nggak pernah gendong saya. Ini namanya ilmunya ada, tapi rasanya nggak ada, nggak tahu cita rasanya. Nah, Thariqah Alawiyah itu bukan sekedar al-ilm bil Quran wa sunnah, bukan sekedar mengetahui ayat, bukan sekedar mengetahui sabda Nabi Muhammad SAW, tapi mengerti cita rasanya, bagaimana menempatkannya. Ya, bagaimana menempatkannya. Contoh lagi, ya, tentang pejabat misalnya, jangan sampai memuliakan, mengagung-agungkan pejabat. Jangan sampai ada orang begitu. Itu ciri orang-orang yang cinta sama dunia. Kalau ada orang punya jabatan diagung-agungkan. Ini kan kesalahan memahami ilmu. Nabi Muhammad SAW lagi duduk sama sahabat, datang pemuka suatu kaum, tokoh masyarakat, ya tokoh masyarakat datang, duduk di belakang sendiri, karena tempatnya sudah full. Rasulullah nggak mungkin mengusir sahabat, nanti juga melukai hati orang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa membiarkan ada orang yang dihormati sama warganya, ada orang yang dihormati di kampungnya, ada orang yang dihormati di kaumnya, kok duduknya di belakang. Apa nanti kata kaumnya? Pemimpinku nggak dihargai, pemimpinku nggak dihormati, nanti melukai hati orang banyak. Nah, ini rasa, ini namanya rasa. Maka Nabi Muhammad SAW angkat selendang beliau, ridak beliau yang mulia, diangkat, kemudian diserahkan dengan cara dilemparkan ke belakang ya.
kemudian diterima oleh tokoh masyarakat tadi, sembari Rasul bersabda SAW, tolong kamu duduk di atas selendangku, tolong kamu duduk di atas selendangku, di sana itu tanah nggak ada alasnya, kamu duduk di atas selendangku sebagai penghormatan. Tokoh masyarakatnya pun melakukan hal yang istimewa, selendang tadi dicium, hasya wa kalla, nggak mungkin ya Rasulullah aku duduk di atas selendang, nggak mungkin. Nah ini contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan SAW kita bukan sekedar punya ilmu, tapi punya dzauq, punya cita rasa. Nah, thariqah alawiyah turun temurun nih, ayah ke anak, ke cucu, ke cicit, itu mengajarkan ilmu yang dibalut dengan cita rasa. Bukan sekedar hafal Al-Quran, ya, bukan sekedar hafal sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar mengamalkannya, tapi mengamalkannya pakai ilmu. Contoh, lagi ada tamu, berkumandang azan Isya, tamunya ini punya kebutuhan khusus penting, ya, dia kalau sampai nanti ditunda bisa hancur hatinya, dia butuh untuk dapat jawaban. Kalau ikut thariqahnya Nabi Muhammad SAW, sholat Isya'nya ditunda dulu. Tapi kalau ikut thariqahnya ilmu, nggak pakai rasa, sholat adalah yang paling utama. Tamu suruh nunggu, ya, tamu bisa nunggu, sholat nggak bisa nunggu. Ini namanya nggak punya rasa. Yang punya rasa, yang mau sholat suruh nunggu. Ini orang butuh ini. Ini kalau nanti nggak dipenuhin bahaya ini. Kalau terlambat, diundur-undur bahaya. Tapi kalau isyaknya mundur-mundur sampai tengah malam pun nggak jadi masalah. Itu pernah dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena seorang tamu, Nabi Muhammad SAW menjadikan seluruh sahabat di masjid menunggu sampai banyak yang tertidur. Banyak yang tertidur. Nah, yang nggak punya rasa, justru kiainya, ustadznya, habibnya lagi terima tamu diteriakin dari dalam, sholat. Ya, waktunya sholat. Ini udah azan dari tadi. Ini udah waktunya qomat, udah terlambat. Sholat. Diteriakin tuh dari dalam nih. Habibnya, kiainya, ustadznya, gurunya diteriakin. Yang nggak punya rasa, punya ilmu dia. So ilmunya nanti sholatlah di awal waktu. Ilmunya, tapi lupa ilmu bahwasanya memuliakan tamu ini adalah barometer iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, ini contoh. Ini namanya ilmu yang dibalut rasa. Kalau begitu, berthariqah alawiyah atau thariqah yang lain, karena ya semua thariqah itu sebetulnya seperti itu. Ya. Cuman kalau thariqah alawiyah rasanya nih rasa anak cucu Nabi gitu deh. Rasa langsung dari anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ketemu, ini contoh ya, contoh thariqah lain, bukan thariqah alawiyah, contoh saja, menggunakan rasa. Syekh Hisham Kabbani matanallahu bituli hayati, thariqahnya bukan alawiyah. Saya diminta sama beliau untuk menerjemahkan ceramah beliau, sementara beliau tahu saya thariqahnya alawiyah. Saya hadir majelis, karena buat seorang yang thariqah alawiyah disuruh hadir ke semua majelis. Thariqahmu jaga, pegang thariqahmu, tapi jangan alergi sama thariqah yang lain. Cari ilmu dari siapapun, karena itu semua ilmu Nabi